Halo semuanya, Raim Laude. Raditya Dika. langsung begini. Langsung kayak gini. Tidak Emang ada kayak gitu. briefing begitu. Nggak ada briefing, langsung kita ngobrol. Oke, makasih Gas. semuanya, terima kasih. Im, kita terakhir ketemu kapan ya? Suca ya? Suca apa? Kayak Suca kan punya program setelah Ramadan begitu. Sketsa bukan waktu itu? Wah, saya lupa sudah 5 tahun 6 tahun lalu. Gila ya growth lo ya. Bener-bener ini ya. Iya maksudnya waktu itu kan stand up. Iya, kan? stand up. Terus gue sempet udah nggak ngikutin lo lagi tuh. Lo sempet balik lumayan ya? skip, saya balik ke Sulawesi. Balik ke Sulawesi. Jadi dari ikut stand up comedy, dari ikut Suca balik ke Sulawesi. Setelah stand up comedy ada 2 tahun kapang itu di Jakarta coba nyari ya. Film-film, sinetron. Sempat main sinetron? Sempat. Oh, jadi apa tuh perannya waktu itu? Iya, mas-mas nomor 1, mas-mas nomor 2, iya. Iya gak ada namanya itu ya? Yang di skrip gak ada nama ya? Yang pemuda 1, pemuda 2. Berarti sempat di Jakarta 2 tahun? 2 tahun tapi harus balik ke Sulawesi waktu itu bapak meninggal tepatnya. Oke, bapak meninggal. Bapak meninggal sepertinya mungkin salah satu turning point lah dalam hidup untuk merenung lagi ya. Maksudnya apa yang saya lakukan di Jakarta. Oke. Pulang ke sana dapat lagi tuh dirinya Raim yang ternyata ada juga bagus juga ada momen sesekali kita harus balik ke kampung terus kembali lagi merantau. Oke, karena gue baru ngelihat lo lagi itu. Ini jujur aja ya, setelah sekian lama itu gue udah gak pernah kayak skip aja gitu. Mamat tuh di kepalamu. Wah iya, Mamat dan Ari senjatanya Kritik. kan. Gak orang timur semua juga tidak, sih. saya Terus suatu hari gue lagi main TikTok. Iya, TikTok. Terus tiba-tiba gue ngeliat ada orang mas-mas di pinggir sungai. Lagi duduk pakai kursi syuting. Iya. Yang segitiga itu. Kursi syuting. Kursi syuting gitu. Gini. Iya. Terus tiba-tiba ngomong-ngomong. Ngopi. Ngopi. Bicara kehidupan. Asik banget. Terus gue kenapa ini orang jadi filsuf sekarang? Iya. Itu kali mungkin kampung itu kali yang merubah kita kali ya. Kadang orang harus ditimpa sebanyak mungkin punggung kita sampai ada di titik poin tercapai dalam hidup. Sampai mulai bisa melihat hidup bagaimana bekerja gitu. Apa yang lo dapetin di sana gitu? Maksudnya apa yang lo dapetin di sana yang tidak dapat di Jakarta? Apa ketenangannya, alam atau apa? Persis seperti itu. Kayak waktu berjalan slow tapi lebih nikmat gitu. Oh iya. Waktu di Jakarta kan saya bisa dibilang juga setelah Suca mungkin the hot comic setelah Suca lah. Lumayan ada lah imbasnya Suca. Itu dilempar ke sinetron tuh sama Indosiar waktu itu dilempar ke film. Itu yang pergi pagi pulang pagi tuh betul-betul tidak bisa hidup seperti ini punggung kita ya. Tapi kan ada uangnya, ada popularitasnya. Not equal money. Oh. Kalau Bang Radit kita tahu budgetnya seberapa satu episode. Mas nomor 1 berapa tuh Bang? Iya, Bang Radit kalau syuting transportnya ya udah buat kru aja. Kita ambil, saya mana transport? Mana transport? Gue juga masih ngambil. Setelah jadi mas nomor 1, itu apa ngerasa capek atau gimana? Lumayan capek, terutama waktu itu karena star syndrome juga kali ya. Lo sempat star syndrome? Tergantung frekuensinya. Jadi mas nomor 1 lo star syndrome? Dalam artian bukan star syndrome yang masih saya adalah star syndrome kan bisa kaku lihat cahaya juga kan saya rasa. Star syndrome pada frekuensi tertentu ya. Biasa gitulah. Oke. Abis dari situ baru merenung lagi kepada hidup dan sisa dari sejarah sampai ketemu sama Bang Radit di sini. Itu konten-konten yang di pinggir sungai. Pinggir sungai. Itu kapan terjadinya? Di Sulawesi itu, tepatnya 3-4 tahun yang lalu sepanjang tahun. Itu emang pengen konten? Pengen konten kembali lagi ke alam tepatnya. Kembali lagi maksudnya ke alam pohon-pohon, sungai-sungai. Pengen konten soal itu? Iya. Sebelumnya gak ada? Sebelumnya tidak ada tapi hidupku di tempat seperti itu. Cuman setelah Jakarta bertemannya dengan gedung-gedung, gedung-gedung dan lain sebagainya sampai pengen mau hadirkan rasa itu lagi ke Instagram gitu ke Instagram.
Nah, yang quotes-quotesnya itu, betul. Itu persis. ditulis dulu persis. atau gitu. Yes. Jadi tulis dulu. Iya. Sungai mana nih gitu. Kontennya Bang, sungainya sudah ada. Iya. Itu ditulis ditulis dulu, iyo. Oh, persis. Yang paling rame ini. Gue bacain nih. Mantan berkata, saya sudah glowing sekarang. Menyesalkan kau putus dengan saya. Saya menjawab, masalahnya bukan tentang wajah yang kasar dan kusut. Itu pribadimu. Wah, asik banget. Minum kopi langsung. Ini rame banget. Iya lumayan. Dapat dari mana nih? Apa mantan lo beneran atau dia lagi terbakar api? Iya. Glowing tuh. Sebenarnya kalau kita mau tarik ke belakang sama lagi setup punchline juga ya. Maksudnya ternyata komponen teori kepenulisan stand up comedy ini kalau mau kita terapkan ke ilmu lain sangat berfungsi sekali. Hanya punchline-nya mungkin tidak ke ketawa, bisa ke wow. Bisa ke menangis. Tapi maksudnya patahan-patahannya ada. Patahan-patahannya ada. Sebenarnya yang membentuk ya saya yang hari ini mungkin mas-mas stand up komedian lah. Tapi ketika balik ke sana stand up lagi nggak? Tetap stand up masih. Meskipun udah balik lagi. Iya ada lah. Di Sulawesi lumayan hot juga skena stand upnya. Oh, dan itu rajin terus? Rajin hampir setiap minggu, hampir setiap saat. Tapi belum ada special show atau? Saya Bang setiap tahun selalu ada spesial walaupun tidak didokumentasikan. Oh, tapi di sana? Di Kendari tepatnya ya, Sulawesi. Kenapa nggak dibawa ke Jakarta? Itulah saya tidak tahu. Mau. Iya, agak kurang relevan saja saya dengan kayak bahasa gue agak sayang banget, Raim. Iya, rencana tahun ini goalsnya mau coba stand up comedy yang spesial yang dalam rangka mau 30 tahun. Oh, lo baru mau 30? Baru mau 30. Iya. Iya. Abang kan mau 40. Iya, gak usah diituin sih. Kaos anak gua, murid Profesor Aksa, sudah tersedia di Ekresa Official Store. Beli sekarang di e-commerce kesayangan kamu. Cek link di deskripsi. Kok bisa bikin lagu? Bikin lagu dari... kembali lagi. Sebelum stand up comedy melanda hidup, memang nada-nada dan lirik sudah jauh lebih duluan. Oh, jadi emang sempat nulis lagu. Suka menulis tepatnya. Mas-mas, hari ini saya dibentak guru. Saya tuh, mas-mas itu tuh. Hari ini saya dipukul sama ini. Saya tuh. Mas-mas bencong di kelas yang nongkrong di dua tempat. Musola dan perpustakaan. Oh, itu lu? Iya, karena cuma dua itu yang tidak ada orang jahat. Oh, itu lo tulis itu. Iya. Saya hari ini saya bla bla bla. Jadi berarti muaranya sama dong kayak stand up dari keresahan juga? Muaranya sama persis plek-plekan. Menurut saya karya seni itu adalah sarana kita mengapresiasi momentum dalam hidup kali ya. Oke. Dan lagu adalah sarana yang paling tepat untuk mengabadikannya saya rasa. Tapi yang paling terkenal kan Komang itu. Komang lagu ke-6 tuh. Nah, lagu ke-7. Itu kan berarti udah banyak lagu lain sebelum itu. Tapi nggak ada yang sehit itu. Tidak ada sehit itu jika pembandingnya Komang. Oke. Tapi itu udah lumayan kedengeran juga tuh. Dari mulai Cemburu ya kalau nggak salah. Cemburu 2018. Cuman saya tulisnya 2010 Bang Radit. Oke. Waktu SMA kelas 2 tuh. Oh ya? Iya, dari dulu jauh sebelum stand up comedy jauh. Ditulis saja, saya tidak tahu kemana arahnya. Tulis saja. Saya menulis sampai yang Pak Guru hari ini larang kita untuk tidak boleh ya. Stocking nggak boleh pakai stocking. Pak Guru larang kita? Larang kita ya gini sampai sedetail itu. Apa sih momen di hidup lo jadi, kalau gue ngelihat ya, orang yang banyak menginternalisasikan pikirannya terus dirasa dan akhirnya ditumpahkan, itu pasti masa kecilnya ada yang terjadi tuh dalam hidup dia tuh. Walaupun harusnya berakar dari masa kecil yang suram ya, biasanya. Tapi saya tidak tahu, mungkin saya adalah orang-orang yang beruntung cukup mendapatkan masa kecil yang menyenangkan dengan pelukan dan mantap apresiasi. Walaupun body language-nya kita kalau di kampung itu tidak yang mama sayang kamu nak, tidak ada yang emang gak gitu ya? Tidak ada yang kayak hey
Mantap. Oh. Kamu masih hidup ya? Oke, lanjut. Move on. Apa cinta-cinta Iya, yang tidak agak yang keras gitu ya? Agak keras, yang salah dipukul. Oh gitu? Iya, yang benar diapresiasi itu masa kecilnya gitu. Iya. Cuman Jakarta sepertinya yang merubah semua ini. Lalu kita lebih mengapresiasi apa yang kita dapat waktu di kampung kemarin itu. Karena kadang lo ngerasa apa yang kita punya dulu itu biasa aja. Biasa saja. Tapi begitu ke tempat lain itu istimewa ya. Karena masih terjadi ya, masih kita. Kemarin Bang, tadi malam saya nonton The Office episode terakhir. Yang bagus banget. Season 9 dia bilang. Yang ending bos kan? Sudah selesai. Episode udah terakhir okay. Season dia bilang. Andai kita punya kesempatan lihat rekamanmu selama 20 tahun dalam hidupmu. Maka kamu akan lihat pertumbuhanmu, bodohmu dan lain sebagainya, lalu menjadi kamu yang sekarang ini. Nah, menurut saya rentetan lagu saya sampai Komang sampai Bersenja Gurau sekarang adalah rentetan dari perjalanan hidupnya saya. Gimana cara lo dapat satu hit yang luar biasa ini ya, si Komang ini dari Muda Menang Ami dan lain-lain. Amin. Nge-follow-nya gimana gitu? Lo ada rasa itu gak? Nge-follow setelahnya iya, apa? Lo ngerasa kayak, aduh gue bikin apa nih? Kita lihat komponennya saja Bang. Kalau kita pikirkan sesuatu yang di luar nurul kita, di luar dari kontrol kita, masa bodoh dengan itu. Nah, saya ambil yang sisi-sisi yang ada di timku saja. Kualitas audionya saya perbaiki. Vokalnya saya, budgetnya saya tambah, mixing mastering saya tambah. Saya bikin studio, saya ganti mic-nya, saya di-upgrade saja. Jadi kualitas produksinya Mas? Kualitas produksi dan ketajaman penulisannya saya rasa ya kalah Komang ketimbang. Proses kreatifnya gimana? Ini lo ada lagu baru kan? Ada lagu baru, Bersenja Gurau judulnya. Itu gimana proses kreatif nemuin itunya? Orang-orang kan banyak ya Bang ya. Tapi untuk kita stand up comedian saya rasa lagu adalah kanvas lain. Selain stand up, kanvas lain. Ada keresahan yang hanya bisa dituangkan dalam bentuk konten TikTok. Ada keresahan yang hanya bisa dalam materi stand up. Nah, hal-hal yang lebay dalam hidup yang saya rasa orang lain juga bisa relate. Lagu ini paling powerful buat saya. Nah, Bersenja Gurau itu salah satu momentum yang besar juga dalam hidupnya saya waktu mau menikah. Ada cobaan terbesar lah ya. Waktu mau nikah? Iya, waktu mau menikah. Catering kabur ya? Catering sama gorden. Gensetnya mati ya? Oke, terus. Iya, ibu-ibu banyak protes waktu memang pernikahan tuh. Terus. Diabadikan lah dalam bentuk karya. Waktu itu saya mau, kan saya dulu pernah ini Bang, tapi tolong ini jangan follow up kayak question sebab berbahaya nih. Oke, waktu itu saya materi stand upku pernah menyinggung salah satu komunitas suku yang ada di daerahku. Waktu itu. Dan saya dapat denda yang sangat berat lah buat saya. Di waktu bersamaan saya harus butuh dana lagi untuk mau menikah. Nah, ada momen saya mau berjumpa dengan kayak orang adatnya. Itu hujan, di antara hujan saya bilang, ya Allah ini saya mau selesaikan masalah kenapa hujan. Saya lagi bonceng Komang. Terus tikungan ada pelangi itu. Saya bilang, selalu ada pelangi pada setiap mendungnya, langsung jadi lagu. Terus Komang di jalan jatuh. Motor kan enggak, dia dari belakang begini. Dia kelihatan gitu ya. Oh, jadi lo selalu catat gitu ya? Selalu catat. Selalu catat dan agak aneh juga ya. Maksudnya mas 30 tahun masih menjadi orang itu. Orang apa tuh? Orang pencatat itu ya maksudnya. Oh, gue tiap hari nyatet. Tiap hari gitu. Fadil utang 2 juta. Iya. Notifikasi. Tapi gue nyatet. Itu kan lo yang biasa ya? Iya. Ada istilahnya apa namanya? Namanya Homework for Life. Jadi ada sebuah buku. Namanya Storyworthy. Yang bikin? Matthew Dix. Itu dia bilang bahwa setiap hari lo harus nyatat sesuatu. Apapun. Tapi bentuknya dalam satu kalimat. Jadi satu kalimat aja. Sesuatu apapun yang menurut lo menarik. Jadi satu kalimat. Karena itu akan jadi story yang bisa lo. Jadi bank story yang bisa diambil. Dia kayak premis harimu di hari itu kali. Bisa juga begitu. Iya. Cerita pada judul hari besar harimu.
Iya, judul besar hari. Oh itu istilah yang menarik tuh. Ya, judul besar harimu apa? Ya, tiap malam ya berarti ya? Tiap malam sebelum tidur nyatet gitu. Wow. Kalau gue di Google Keep. Google, Iya, lu juga Mas Google Keep. Mas ya, Google Keep. Google Keep. Mas Google Keep Semua lebih tuh mas buat lo ya. Mas Google Keep. Semua itu mas ya. Dari Karena nomor dia 1. mobile begitu kan bisa dari handphone, kita bisa dari laptop kita ya. Dari Google Keep. Saya semua materi stand upku semua sandi handphone kita kan Google Keep juga. Di mana bang? Hah? Google Keep apa di mana? Sandi rekening begitu. Sandi tuh. Password. Sandi. Oh Sandi. Oke. Di mana passwordnya? Kenapa kita ngomongin password ya? Biasa Google Keep itu biar lebih. Iya. Saya Google Keep. Iya di Google Keep. Tapi kayaknya harus diganti sekarang betul. tempat yang Enggak, lain. Google itu ada ini, Google Passkey. Jadi dia otomatis ngerekam semua password lo. Oh iya, di kan? website kita ya. Iya. Di Chrome. Nanti gue masukin, lo kasih tahu semua password lo. Nanti gue Ide yang buruk bang. nanti gue masukin. Dan dalam rangka apa Joko? Iya. Benefitmu apa? Sesering apa lo mencatat? Sekarang ternyata pernikahan ini kadang-kadang mengambil begitu banyak fokus kita ya. Oh, maksudnya gimana tuh? Fokus segalanya lah. Sebab menjadi ayah pekerjaan bukan 24 jam. Setiap detik coy. Iya. Saya dulu Bang Radit masih ingat materi stand upku yang workshopnya bapakku di samping rumah. Saya pengen menjadi orang itu. Saya bikin kantor di samping rumah. Pengen merasakan experience yang bapak saya. Oke, dekat sama anak maksudnya. Dekat sama anak. Dan ternyata itu menjadi penyesalan juga ya. Karena berisik ya? Masih berisik, mahal. Ini mahal dan tidak bisa dipindah. Ya Allah. Emang lu biasanya gimana? Lagi kerja tiba-tiba kerja, dia Papa berak pak gitu. Angkat galon. Maksudnya kan bisa kau suruh tukang gitu maksudnya. Yang anak lu udah nyuruh lo angkat galon? Enggak maksudnya istri. Istri. Ya, gitu. Tapi emang gue kan ada kantor juga di rumah. Iya. Waktu itu kan. Ini gue pindah ke sini juga gara-gara menghindari. Karena gue sih lebih ke kasihan anak gue ya. Karena tiap kali kita mau syuting kan dia berisik kan. Bener-bener. Ya, tiap kali kita mau syuting tiba-tiba dia kukuruyuk gitu. Kita udah lu diem gitu kan. Jadi ayam. Akhirnya kita pindah ke sini gitu. Tapi anak di mana sekarang? Anak baru masih kecil saya bang, 8 bulan 9 bulan anakku masih kecil banget. Iya masih kecil sekali, masih butuh perhatian yang sangat. Di Jakarta? Di Jakarta bersama Komang tuh bunda di sana. Jadi tinggal di apa? Di apartemen? Di apartemen, tapi sampingnya begitu dibuatkan office begitu di unit lain. Karena Ical kemarin datang sini. Iya. Ical datang, Bang Radit lo harus tahu bang, si Raim kantornya keren banget, dia bilang gitu. Berlebihan kayaknya. Dia ajak lu ngajak dia podcast, ya kan? Ntar gantian dong, gue main dong. Boleh, tapi kayaknya kita harus bersih dulu biar ini, masih biar lebih rapi. Gak apa-apa lah. Enggak bagus. Terus ada di atas ada rooftop. Begitu, ya. Gue sempat lihat konten-konten juga di rooftop tuh. Persis di depan teras apartemenku tuh. Oke. Ya, kita ambil yang paling atas biar bisa punya akses rooftop. Oh, biar bisa ngeliat. Sambil ngopi juga. Ngopi-ngopi sore-sore bersenja gurau kita sebut. Ada apa sih lu dengan senja dan alam gitu? Apa karena kecilnya di situ atau? Iya. Tidak tahu kenapa semua capek itu ada waktu 5 menit untuk lihat senja kayak hilang. Tidak tahu kenapa. Seperti melebaikan senja yang sangat overuse sekarang ya. Makanya di lagu saya yang bersenja gurau kita buat konternya tuh. Banyak yang salah mengira senja bukan tentang kopi, lagu indie dan cerita. Senja adalah hadiah atau hiburan dari Tuhan kepada pejalan kaki yang menjemput maghribnya. Oke. Dan itu di lirik lagu plek-plekan nanti. Kalau ada waktu dikasih ruang telinganya untuk dengar. Iya itu rilisnya kapan lagunya? Sudah rilis. 1 minggu. Alhamdulillah bagus streamingnya. Wah itu apa di Spotify segala macam? Spotify dan lain sebagainya. YouTube Music, Joox. Berarti sekarang lagi apa? Mau keliling mainin lagu? Sekarang lagi bangun kantor dan mau desain album. Mau di-upgrade lagi nih. Maksudnya gimana tuh? Bikin albumnya? Albumnya. Oh ini baru single nih berarti ya? Iya single ke 10 apa 9. Oh jadi semua nanti digabungin? Dibuat materi baru. Baru lagi untuk album lagi. Ini semua indie ya? Duit sendiri? Masyarakat indie, duit sendiri, produksi. Terus lo menang AMI? Menang AMI. Gokil luar biasa. 2 by the way. Iya oke. AMI. Iya deh. AMI Awards, Spotify ya dan ya sisa sejarah lah. Gila ya. Sangat gila dan itu lo nggak bakal nyangka dong kan? Kayak saya apa bilang, ada feeling tuh? Bang, saya bilang ini
seperti sedang memujamu, tapi ini benar. Bang Radit dulu pernah ajar Trimantra namanya. Tahu. Ada 3 hal yang membedakan kamu dengan komik lain. Yeah. Apa lo Im? Apa lo Im? Gue ngomong gitu? Iya Bang Radit kan. Pas lagi mentoring ya? Iya. Oh. Begitu dan topinya kan. Iya. Pendeknya, apa lo Im? Iya, apa lo Im? Ya, Udah enggak. Apa lo Im? Yang 3 hal yang membedakan kamu dengan komik lain. Dan itu yang membedakan materi itu. Biasa identitas, hobi, dan lain sebagainya. Tapi Trimantra yang Bang Radit ajar itu saya tarik ke nuansa yang lebih luas begitu. Yaitu 3 hal yang membedakan kamu dengan artis lain. Artis ini konteksnya seniman dan lain sebagainya. Seniman pada umumnya, stand up komedian, aktor dan musisi. Saya ambil 3 itu saja sudah cukup tuh. Dan pertajam ke 3-tiganya. Walaupun di keaktoran agak lumayan ya sudah lah ya. Kan ada waktunya. I'm struggling ya, tapi coba belajar. Oke. Itu abang yang itu. Itu memang waktu itu gue ngeliat lo. Oh, potensi saya. Iya, gue ngeliat. Ini suatu hari akan menang AMI. Ya. 2. AMI dan Spotify. Gue waktu itu ngeliat lo gitu. Makanya gue ajarin lo. Tapi kalau ditanya sangka tidak sangka, tidak ada yang sangka, tapi sepertinya waktunya sudah cukup. Because the struggling is enough. Deritanya sudah cukup. Perjuangannya sudah sangat cukup. Ya tapi itu kan lo modalin sendiri. Berarti kan lo percaya itulah sama diri lo sendiri kan. Menjadi musisi itu Bang, bayangkan kau punya film. Tapi kamu punya kuasa terhadap masternya. Musisi itu. Film itu kamu yang punya. Lagu ini saya yang punya. Saya yang berkuasa. Makanya lo produksi sendiri. Tapi ini pertanyaan gue. Gue sama sekali gak ngerti ya. Tapi ini pertanyaan gue. Jadi label itu sebenarnya apa? Dia tuh ngapain gitu? Label itu banyak definisinya dan banyak genrenya. Secara umum label adalah perusahaan musik yang bergerak di industri musik yang memproduksi, mengedarkan. Kadang-kadang beberapa label mengorganisir talentnya. Sesederhana itu. Oh gitu doang? Iya. Kan dulu kan orang pengen banget tembus label. Iya. Sekarang udah gak perlu? Sudah perlu dan tidak perlu. Perlu dan tidak. Zaman itu sepertinya informasi kita didikte sama TV, radio. Jadi label sepertinya punya kuasa yang sangat besar. Sekarang masuk di era dimana artis dengan penggemarnya langsung Bang. Zaman dulu kan ada manajerialnya, ada banyak tangga-tangganya untuk. Sekarang langsung meet and greet langsung dengan itu. Nah zaman-zaman indie ini dan sosial media yang sangat powerful ini memungkinkan kita untuk menjadi orang itu yang bisa berjuang. Hal apa yang paling menyentuh lo dari penggemar lo yang pernah lo denger gitu? Lagunya membuat dia apa? Terutama lagu Komang sih, lagu Komang dan lagu yang terbaik. Lagu Komang itu saya pun tidak mengerti cara kerjanya Bang. Sebab lagu kan hanya 2. Lagu yang bagus datang dari 2 tempat. Bahagia paling tinggi, sedih paling mendalam. Lagu yang bagus yang beredar di dunia sekarang antara 2. Lagu Komang dan lagu yang Bersenja Gurau ini saya tulis pada 2 momen itu bersamaan. 2 momen itu yang bersamaan. Nah kombinasi itu sepertinya yang beresonansi. Menjadi makanya kalau ditanya hal apa yang paling adalah bisa menjadi soundtrack dari hidup mereka. Bisa menjadi soundtrack dari hidup mereka yang begitu luas. Bang saya lagi sedih rindu kepada almarhum mamaku. Padahal lagu Komang saya tulis untuk istriku. Kok bisa nama ibunya Komang ya? Nama ibunya bukan Komang. Tapi gue ngerti maksud lo. Gue pernah dalam momen itu juga dan gue nggak nyangka bahwa apa yang kita tulis, ini konteksnya buku nih. Apa yang kita tulis, kan kita itu punya arti kan. Ternyata artinya beda dari yang orang terjemahkan dan lebih dalam buat dia. Iya nggak? Itu kan jadi kayak, loh kok ternyata buat dia ini dalam banget ya. Buat kita kayak ya udah. Sepele gitu saja, saya lagi rindu. Iya lagi apa lagi gini. Tapi buat dia, betul. Ini bicara soal ibu gue. Iya. Ini bicara soal bapak gue gitu. Berarti itu kali contoh karya yang hebat kali. Dia bisa menjadi milik pendengarnya. Dia bisa menjadi milik dan mereka berhak menginterpretasikan
Sesuai dengan moodnya mereka ya. Tapi kalau gue ngelihat ya, kayak dari judul itu kan istri kan, Komang Iya, kan. namanya persis Komang. Itu nggak ada kayak biasanya kan orang kayak gue mau bikin lagu nih. Oh ya apa nih yang laku nih? Di Udah biasa. pasti judulnya bukan istri dong. Iya. Kan gak semua orang namanya Komang kan. Itu gak ada keputusan-keputusan itu. Oh. Nah, ini komersil nih kalau Betul. judulnya lebih general. Sepertinya itu kemerdekaan dari The Power of Nothing to Lose ya. Okay. Saya mau rugi apa bang? Benar. Saya mau rugi apa bang? Saya coba semua yang bisa saya lakukan ya. Tapi untuk elemen-elemen marketing dan lain sebagainya tetap dipikirkan bang. Okay. Termasuk judulnya, termasuk covernya, termasuk ada. Tapi jangan biarkan kemerdekaanku direnggut sama pasar yang banyak. Siapa yang tidak senang karyanya didengar sama pasar yang banyak ya. Tapi kalau mau kejar itu bang, capek jadi manusia di dunia ini. Orang lagi apa, saya harus ikut. Orang lagi apa. Kemarin saya baru baca buku Teori Revolusi, saya lupa. Abang pasti familiar dengan bukunya. Sejarah Umat Manusia, saya lupa penulisnya. Sejarah Umat Manusia. Sapiens. Teori evolusi, organisme yang cepat mati adalah yang tidak beradaptasi. Iya. Lalu kita pernah menjadi orang itu beberapa tahun yang lalu. Apa yang terjadi? Adaptasi. Okay. Sampai ada di zaman informasi sudah jadi tsunami. Sangat kencang pergerakannya. Ternyata tidak harus adaptasi coy. Berbeda antara beradaptasi dengan hanyut. Kita ini sering menjadi generasi yang hanyut. iPhone berapa sekarang? Ikut. Apakah ini beradaptasi atau kok sedang hanyut? Dan hanya ikan mati dan tai yang mengikuti arus. Sorry, boleh ngomongnya kayak pas tai. terus. Iya itulah. Oke. Lalu hidup berindependen itu dia bang punya kemerdekaan itu. Yang saya pikir adalah saya hanya mau melampaui karya yang sebelumnya. Kalau bagus dan tidak bagus, ya sudahlah terserah lah ya. Lo tuh berarti udah 7 tahun di Jakarta? Tahun ke-7 ya. Bolak-balik. Kami itu workflow-nya bang 3 bulan Jakarta, 1 bulan di Sulawesi. Workflow apa yang masih ada di Sulawesi sampai harus? Orang tua, childhood dan lain sebagainya. Oke. Sebab saya tidak, memang Jakarta ini memang aneh, kota yang paling unik dan aneh. Apa yang paling menyebalkan? Aromanya sangat khas. Iya. Kota yang punya aroma cuma Jakarta coy. Apa sih? Aroma Jakarta. Aroma Jakarta yang Jakarta. Tapi lu tau gak kalau Jakarta disebut bule-bule itu big durian. Mereka nyebut Jakarta tuh big durian. Mungkin kan aroma itu kali ya. Apa yang menyebalkan dari Jakarta buat Rahim Laude? Terlalu cepat pergerakan waktu kali. Oh gitu ya? Sudah Jumat lagi, perasaan baru kemarin. Kok bisa terlalu gitu? Cepat? I don't know. Nggak tahu. Saya tidak tahu, terlalu tiba-tiba, cepat, terlalu. Kok bisa gitu? Tapi ini Komang di sini tiba-tiba. Ya, Komang hitnya persis tahun lalu di bulan yang sama. Tuh, sudah tahun lalu. Tuh. Hah? Sudah 1 tahun? Wah? Iya. Kenapa kita belum kaya? Maksudnya? Bener. Bersenja Gurau juga 3 tahun lalu. Tidak. Baru. Ini podcast udah 3 tahun. Waktu di Jakarta terlalu cepat. Jadi lo gak bisa nikmatin? Tidak bisa nikmati. Dan terutama orang berpikir kita aman-aman saja di Jakarta. Maksudnya gitu? Orang berpikir kita keren kau Jakarta. Oh ya? Itulah. Oh itu image-nya? Image-nya terutama kita yang berkarir di ibu kota sama orang kampung. Padahal tidak ada lingkungan yang paling nyaman di kampung halaman itu. Kalau anak lo mau gimana? Mau di Jakarta kah? Atau mau dikembangkan di alam? Maksudnya kita mau gak maksudnya di alam lagi. Maksudnya apa mau dibiarkan dia tumbuh, hidup, menghirup oksigen? Gak maksudnya kayak merasakan apa yang lo rasakan di Iya, alam kali. Dan lain-lain. Persis. Kita jadi diri yang seperti ini sebab kita ditempa sama cobaan yang sangat besar. Saya tidak mau manja anakku. Oke. Sebab yang membuat saya tidak manja adalah ketidakmanjaan dulu itu. Persis. Dan sangat sulit kan bang? Persis. Itu yang gue bilang ke diri gue juga. Waktu dia 9 tahun. 9 bulan. 9 bulan. Sekarang? Ketika umur 4 tahun. Begitu pulang kan kita kerja. Iya. Papa, iya.
lagi mau tayo ya mainan bis. mainan. Gimana caranya untuk Bilang tidak ya. tidak kayak ya udah kita beli. Tapi itu yang gue rasain, Rain. Iya. Ketika umur 9 bulan, 8 bulan, itu gue juga bilang, gue gak akan manja lu nih nanti. Iya. Tapi gimana ya, susah juga ya. Oh, sulit ini yang saya bilang ya, berat ya. Iya, Oh iya. my God. Tapi gue gak tahu ya, mungkin lu lebih kuat dari gue ya. Kalau gue gampang diituin. Gampang direngek-rengek sama anak gue. Which is gak boleh juga sih. Karena kan jadi beliin mainan dulu kan. Iya, itu juga jadi orang tua ya. Dan kita tidak sekolah untuk itu coy. Iya sih. Kunci jadi orang tua tidak belajar di sekolah ya maksudnya. Iya. Dengan adanya anak lo, ada yang berubah gak dengan cara berubah lo lah. Kreasi lo gitu? Menikah dan beranak. Menikah dan punya anak. Membuat apa yang saya lakukan kemarin tidak ada gunanya gitu. Maksudnya apa yang kita lakukan kemarin kayak tidak berarti. Dan saya pun menyesal menikah sekarang. Harusnya beberapa tahun sebelumnya. Biar ketemunya lebih cepat kan? Biar ketemunya lebih cepat. Biar mengerti dunia jauh lebih duluan ya. Setelah menikah kayak pacaran yang kita lakukan tidak ada artinya ya. Maksudnya apa tuh? Setelah menikah maksudnya definisi Cintanya cinta beda. pun beda gitu. Maksudnya bukan yang kayak aku sayang kamu kita hidup selamanya. Ayo meninggal sama-sama. Tidak, yang berbeda ya. Ada momen dulu kita teleponan sama cewek kita yang kita rindu minta ampun itu kayak tidak masuk akal setelah saya menikah. Sebab iya. Tapi jangan salah, tidak itu hal yang normal. Sebab ternyata bang, kadang-kadang saya rasa orang yang kita betul-betul sayang itu adalah yang kita peluk tapi titik kita tidak berdiri. Lu kangen gak sih masa-masa ini karena gue mau ulang tahun nih. Gak mau ulang tahun sih, tapi maksudnya tahun ini gue 40 kan. Iya. Kangen gak sih masa-masa dimana gak ada internet? Itu yang pertama. Lu mungkin lu gak ngalamin kali ya. Iya. Tapi gue tuh ngalamin banget. Iya. Gak ada internet. Masa kecil dimana kita gak harus mikirin apa-apa. Betul. Iya gak sih? Dan cinta ketika anak kecil, walaupun kita juga gak ngerti itu cinta ya. Begitu. Tapi itu bisa begitu dahsyat sampai lu gak bisa tidur. Iya. Dan memotivasimu sekolah lebih cepat itu untuk dia. ketemu dengan mbak-mbak itu. Enggak. Mbak kantin sih waktu itu kantin. sih. Saya kebetulan memang fetisku agak ini bang. Oh gitu. Ya, sangat dewasa dia, mau diajarkan ini. Karena gue pernah punya momen di mana mau tidur tapi inget dia. Ini aneh banget. Badan gue panas. Gak tahu kenapa. Di masa itu. Iya kayak aduh anjir kok panas gitu. Padahal itu masih SD gitu. SD SMP. Lalu semua doa tolong jadikan dia istriku. Oh iya. Di masa itu. Iya, Abang iya. tidak segitu. Enggak, Saya ekstrim itu. gitu. Jadikan Nurul adalah istriku ya Allah. Itu asisten. Kalau ada. Iya. Asisten Nurul beneran di depan. Sama ini tau. Ini pernah gak? Satu meja sama gebetan pas sekolah. Terus sikut ketemu sikut. Anjir kayak gini nih. Gitu. Seharian ditahan terus sikut dia ketemu. Wah gila ya. Iya. Kita udah gak ngalamin ya. Iya, sekarang semua udah realistis kan. Betul. Iya dong. Yang kayak lu maunya apa. Iya. Hidup kita mau kayak gimana kan cinta jadi kayak gitu. Cinta jadi sebuah kompromi antara dua orang kan. Dan sepertinya itu kali cinta yang sesungguhnya kali bang. Iya. Yang hampa ini ya. Kenapa harus semua punya rasa yang tebal sih maksudnya? Bener. Kenapa semua harus sedeg-degan itu sih mas? Iya, Kenapa kita tidak berdamai dengan kehampaan ini? Kerja tadi, tidur. Sudah. Bener. Bukan saya tidak sayang kok. Makan. Sambal mana sambal? Saya masih hidup nih. Anak gimana? Tidur. Ya ada. 1 tahun berlalu itu terus umur hidup kita bang. Tapi cinta yang beda lagi kalau sama anak. Persis, ternyata bang kekakuan dan kehampaan itu di-upgrade sama Tuhan dengan hadirnya anak kita. Oke. Hadirnya anak saya itu saya ketakutan saya waktu mau menikah. Dan terlebih kita ini adalah entertainment, maksudnya terlepas dari berapapun frekuensi kita. Kita ini punya kemampuan untuk memilih siapapun, kita punya kemampuan untuk dengan siapapun. Jadi kita punya ketakutan, jangan sampai yang saya pilih, saya bosan. Jangan sampai yang saya pilih bukan dia yang terbaik. Oke, ini istri maksudnya? Istri. Oke. Dan ketakutan itu sangat wajar buat kita. Terutama buat kita yang di entertain, lebih tebal ketakutannya. Sebab kita, ada selebgram bisa ini saya jadi alternatif. Misal ya. Selebgram alternatif waktu itu. Kesebut ya. Selebgram dulu. Nah ketakutan kita bosan terhadap istri itu ternyata di-upgrade sama Tuhan
dengan hadirnya anak. Lalu hadirnya anak membuat kita lebih sayang kepada istri, lebih sayang kepada mama kita. Oh, karena ngerti perjuangannya. Ngerti perjuangannya jam 2 subuh. Ya Allah. Iya. Ternyata ketakutan kita ini langsung kita ditampilkan sama realita. Oh ada tenang. Jadi nyesel gak lo dulu membangkang orang tua? Betul. Iya kan? Betul. Jadi semenjak ada anak kan lo jadi ngerti perspektif orang tua. Tapi apa yang ngebuat lo yakin itu istri lo pada saat itu? Nah kalau kita mau bicara bahwa banyak pilihan lah, terus apa namanya? Apalagi zaman sekarang kan? Betul. Kalau zaman dulu orang tuh bisa jatuh cinta sama tetangganya. Betul. Sekarang tinggal swipe kanan swipe kiri. Iya. Iya dong. Berarti kan itu ada teorinya tuh. Paradox of choice namanya. Jadi semakin banyak pilihan, semakin susah kita memilihnya. Nah, apa yang ngebuat lo kayak Komang ini istri gue? Sebenarnya kembali lagi ke ternyata kadang-kadang untuk menemukan yang terbaik itu biasa kita sudah punya satu tuh. Lalu kita mencoba segala menu. Liar juga ya lu. Dalam frekuensi yang bagus Bang. Dalam frekuensi yang bagus Bang. Bukan yang tenang saya tidak seperti itu Bang. Lalu kita mencoba semua moda transportasi itu. Yang lain. Ternyata ada satu menu yang saya kembali lagi ke ini nih. Oh dan orang seperti inilah yang saya mau habiskan waktu dengan dia seumur hidupnya saya. Sebab cantiknya dia itu seperti dia sendiri. Tidak yang Karaim antar saya sulam gigi. Karaim antar saya apalah ke salon, antar saya facial yang lain. Raim antar aku dong sulam gigi. Iya apa itu sulam gigi? Saya tidak tahu, sulam alis lah ya. Antar saya ganti gigi. Di vinil yang begitu saya di vinil. Misal ya. Di vinil mah jadi di lantai futsal dong. Jadi itulah. Oh lu gak suka yang kayak gitu justru? Saya tidak suka dan saya tidak mau anak saya punya ibu yang bergaya. Tidak ada yang salah dengan cantik. Bergaya agak kurang. Apa bedanya nih bergaya sama cantik? Bergaya itu adalah cantik yang dipaksakan. Iya. Walaupun dia tahu kadang-kadang dia cantik. Dia tahu dia cantik tapi dia tidak rasa dia sudah cukup cantik untuk orang cantik lain. Tuh anehnya. Dia tahu dia cantik. Iya. Tapi dia tidak. Dia tahu dia cantik. Iya. Tapi dia merasa tidak cukup cantik untuk orang cantik lain. Bukan untuk suamimu ini. Cantikmu itu untuk saya, bukan orang cantik lain. Iya ngerti gue. Jadi nggak usah membuat orang lain iri terhadap kecantikan lo. Karena itu nggak relevan. Tidak relevan sebab saya yang akan menikmati cantikmu. Orang-orang rajin ajak istrinya keluar, kenapa coba? Sebab di saat itu dia lihat istrinya cantik. Pas di luar, saya tidak perlu itu Bang. Kita bisa habiskan waktu 24 jam di rumah sebab cantikmu ini yang saya paling suka. Tuh Komang tuh. Iya. Walaupun saya yakin Bang Radit tidak akan pernah lihat cantiknya seperti apa. Tidak akan setuju dengan saya. Iya. Sebab cantiknya Komang hanya spesial buat saya. Itu lo omongin ke dia gak? Terbang lagi tuh nanti kalau. Iya. Oke, terus apa selanjutnya buat Raim Lawode ini single baru keluar? Terus apa yang mau terjadi tahun ini? Insya Allah album saya pengen upgrade tadi lagi. Album. Upgrade lagi sama mungkin movie kalau ada film. Ini nulis belajar lagi nulis upgrade sendiri. diri lagi ya. Kayaknya Komang ini mau OTW the movie mungkin. Oh gitu? Maybe. Udah ada PH-nya tapi? Ada. Belum boleh di ini ya? Nanti kita Oke. Tapi ada kemungkinan di sana lah gitu. Sebab akrab dengan Bang Radit di masa lalu. Iya. Apakah? Iya. Oke. Sukses buat Raim Lawode. Terima kasih. Thank you udah mampir. Kapan-kapan gue mampir juga ke tempat saya. Siap. Oke, thank you Raim. Terima kasih. Iya. Closing begitu saja. Closingnya aja ya. Gitu.